Maka Al-Imam Al-Mahdi di zaman kita, Pak, bukan zaman nanti. Ini zaman ini. Al-Imam Al-Mahdi itu akan mengalami hal yang sama. Dia akan dipoles oleh Allah dengan sifat-sifat manusiawi yang kira-kira orang kalau melihat ini gak nyangka kalau dia seorang wali. Benarlah kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kata beliau, subhana man satara khususiyatahu bima bizawahiril bashariyah. Maha hebat Allah yang menyembunyikan keistimewaan-keistimewaannya dalam peran manusia biasa. Jadi gak ketahuan kalau ini dia seorang wali. Seperti Nabi dulu diperankan seperti seorang biasa, orang Arab biasa, pemuda biasa. Nggak ada tuh Nabi keluar-keluar, saya Nabi loh, saya Nabi loh, gitu. Sampai ada perintah. Kayak seperti sekarang, ada yang datang ke saya, aku loh Al-Mahdi. Ada yang datang, Pak. Cuma karena jidatnya agak lebar dikit, hidungnya agak mancung dikit. Ustaz Alno masuk gitu, jidatnya lebar. Ada juga yang lewat YouTube. Ada yang lewat YouTube ngaku bahwa dia Mahdi tapi belum imam. Ini kalau asli dibunuh Yahudi nggak? Dibunuh, Pak. Dibunuh pasti kalau asli itu. Jadi kita nggak usah buru-buru. Ini ilmu rahasia. Hanya orang-orang yang mengerti ilmu rahasia yang mengenal. Seperti Buhairo bertahun-tahun menunggu, akhirnya ketemu. Ya. Berarti Abu Thalib mengerti nggak Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi? Ngerti dia. Cuma akhir hayatnya disebutkan dalam Sahih Bukhari tidak sempat melafazkan. Cuma di batinnya dia ingkar nggak? Dia nggak pernah ingkar. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat mengenai status meninggal beliau. Apakah meninggal kafir atau mukmin? Ya. Nah itu bagaimana cara memahami ilmu akhir zaman. Jadi babnya ma'rifatul ism, bab mengetahui nama, yaitu tanda-tanda. Maka pelajarilah tentang sirah kenabian, kejadian yang akan terjadi pada Al-Mahdi nggak jauh beda. Bedanya nanti formulasinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sahabat ikhwan akhwat fillah, seperti yang saya sebutkan di tempat yang lain kemarin yang sudah mengikuti, akhir zaman ini semua ilmu dikumpulkan Allah. Bahkan dalam handphone yang kecil yang kita sebut smartphone, itu semua ilmu ada nggak di situ? Ilmu hadis ada nggak? Ilmu tafsir? Ilmu apa lagi? Tasawuf ada apa di situ? Karena semua ilmu sudah ada di benda kecil itu. Bahkan lebih ajaib daripada Nabi Sulaiman. Lapar tinggal datang duit datang. Ya. Enggak perlu manggil angin. Pencet datang taksi. Sakti enggak tuh? Itu Nabi Sulaiman kalau datang, Pak, tongkatnya nganggur itu. Cincinnya nganggur, taruh aja tuh. Main handphone aja kita. Mau makan, mau apa. Ini saya serius loh, Pak. Nabi-nabi dulu kalau hidup sekarang pasti beli smartphone. Serius. Karena Nabi itu manusia biasa. Apa kata Allah? Qul, katakan, ana basyarun mislukum. Aku basyar seperti kalian. Bedanya cuma satu, yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku bahwasannya tiada ilah, tiada yang disembah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja bedanya. Berarti Al-Mahdi sama enggak? Dia manusia kayak kita. Bedanya kolbunya selalu dapat ilham. Maka dia berjuang dengan ilham, bergerak dengan ilham, bukan pakai tebak-tebakan, bukan pakai cocok-cocok logi, bukan pakai ambisi, bukan pakai nafsu. Maka pencirian gerakan akhir zaman yang sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Imam Al-Mahdi,
Itu yang bergeraknya Al-Mahdi, orang yang hatinya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuk ini dia terima setiap saat di kalbunya. Mimpinya adalah pengkhabaran, jaganya adalah pemakrifatan. Jadi mereka ini yang seperti dikatakan Nabi pernah berkalam, Pak. Tanamu qalbi, tanamu ainayya wa la yanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Hadis Bukhari dan Muslim. Matanya tidur, kalbunya tidak tidur. Maksudnya gimana? Kalau Nabi tertidur, maka beliau masuk ke alam kalbu, masuk ke alam yang lain, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu kadang lagi sadar, lagi sholat, kadang lagi tidur. Itu diperjalankan ke masa depan, diperjalankan ke masa lalu. Maka Nabi tahu semua kejadian awal ataupun akhir dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mahdi serupa. Maka Al-Mahdi itu sekarang, Pak, kalau beliau sudah ada, kalau lah, Pak, ya, pasti sudah dikabarkan Allah lewat mimpinya, lewat tidurnya, lewat jaganya. Ilham-ilham yang dia terima, apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 13 tahun ke depan, udah dikabari. Corona ini pasti dia sudah dikabari. Cuma jangan ketipu, di sini ada Mahdi teri, ya. Dia juga ngaku-ngaku dikasih tahu. Padahal baru ketahuinya baru sebulan sebelum, setahun sebelum. Kalau Al-Mahdi dari kecilnya udah dikasih tahu. Waktu dibedah dadanya oleh malaikat, itu dia sudah kasih tahu langsung semua kejadian itu. Makanya Nabi Muhammad waktu diusir dari Taif, beliau balas gak? Karena beliau sudah diperlihatkan itu dulu di masa kecilnya. Waktu beliau SAW pergi ke Mekah, ditahan di Hudaybiyah, cuma 10 atau 15 kilo lagi masuk Mekah, ditahan. Beliau berontak gak? Enggak, karena beliau sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gerakan Al-Mahdi itu bukan gelosok-gelosok, bukan gerakan emosional. Gerakannya penuh ketenangan, santai, tapi ada kemantapan dalam keyakinan, kuat dalam mental. Bangun mental kuat aja udah susah orang hari ini, ya. Tanya aja para ustadz itu takutnya bukan sama istri, Pak, sama jamaah. Cuma kalau ketemu canda-candanya takut sama istri, mau jadi wali, takut sama istri, itu candanya ustadz tuh. Tapi takutnya para dai itu sama jamaahnya. Takut apa? Takut ditinggal jamaah. Itu mental ustadz tuh harus dibanting itu. Yang harus takut jamaah sama ustadz atau ustadz sama jamaah? Jamaah yang takut ditinggal ustadznya, jangan ustadz takut ditinggal jamaahnya.